Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bunda minta Nana untuk membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah sudah kuucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Terima kasih. Oh iya, sebentar lagi kita akan masuk pada Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Raya Kurban. Yang dikurbankan apa Bunda? Apa coba? Ada yang tahu? Iya, yang berkaki 4. Suaranya be, iya, itu kali, yaitu kambing. Ada juga yang berkaki 4. Warnanya coklat, ada yang warna putih. Apa ya? Besar badannya. Bunyinya begini. Mo. Ada yang tahu? Iya, betul. Namanya sapi, hewan sapi. Jadi, Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha biasanya menyembelih yaitu domba, kambing atau sapi. Kali ini Bunda akan kasih cerita Nabi Ibrahim dan Ismail kepada anak-anak, yaitu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Nabi Ismail karena diutus oleh Allah. Kita saksikan sama-sama ya. Selamat menyaksikan. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati
demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Gimana cerita Nabi Ibrahim dan Ismailnya? Ya, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian ketika mau disembelih, ternyata dengan malaikat Jibril atas utusan Allah diganti dengan seekor domba. Nah, sekarang Bunda punya ini namanya gambar domba. Apa sayang? Gambar domba. Domba kakinya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Dia memiliki bulu yang tebal. Iya, betul. Dia memiliki bulu yang tebal. Nah, kemudian dia makannya apa ya? Ada yang tahu? Betul. Dia makannya rumput. Lalu minumnya air. Dia tidak minum susu tapi minum air. Oke. Nah, sekarang Bunda mau ajarkan anak-anak bagaimana membuat bulu-bulu domba ini. Kita siapkan dulu ya gambarnya dulu. Kemudian siapkan pula kapas. Ya, dikapas. Lalu lem. Ya, ini dengan lem. Oke. Dan tisu. Tisu ini kalau tangan kalian kotor, pakai tisu boleh, pakai serbet juga boleh. Nah, ya. Sudah siap untuk menempel? Iya, yuk kita kasih lem dulu di badan si domba. Di sini ya. Kita kasih lem dulu. Yang banyak. Dan lem dulu. Wah, ada suara si domba, ada suara si kambing. Be. Kita kasih ya. Nah, kemudian rambutnya di atasnya sini. Oke. Nah, sekarang kita siapkan kapasnya. Kita siapkan, dia berbunyi. Nah, dia berbunyi kan? Kita siapkan kapasnya. Dicabut sedikit-sedikit. Lalu ditempel di badannya. Nah, kita tempel di badannya. Ini. Nah, yang banyak ya.
tempel si domba dengan kapas yang putih. Kita tempel sampai penuh. Bulu domba itu banyak. Nah, ini kenapa bulu domba itu kok tebal bunda? Karena dia melindungi dirinya dari cuaca yang dingin. Kalau terlalu dingin dia akan mati. Ditambah lagi. Cabut-cabut saja ya sayang. Bunda mukanya kenapa tidak dikasih? Mukanya domba tidak ada bulunya, bulu tipis, tidak bulu tebal seperti ini. Ada yang pernah lihat film kartun yang namanya Shaun the Sheep? Sheep itu adalah domba. Satu-satu aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Boleh sambil nyanyi kalau mengerjakan biar nggak bosan ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kita kasih lagi yang rapat. Nah, yang rapat ya, biar kelihatan si domba punya bulu yang tebal sekali. Dekat ekornya. Lalu di atasnya bunda dikasih bunda. Oh iya, di atas ini ya. Bunda kasih lagi. Oh, nah lagi di sini. Kalau waktunya Idul Adha, itu biasanya kalau di masjid-masjid itu ngapain ya sayang ya? Oh takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Nah, sudah selesai punya bunda? Punya anak sudah selesai? Nah, ini dia hasil akhir dari domba bunda. Nah, hasil akhir dari domba bunda. Wah, domba bunda banyak ya bulunya. Dia ini dia gemuk karena banyak bulu-bulunya. Nih ya. Darat. Kita menempel namanya domba. Oke. Ya. Nah, oh iya, anak-anakku sayang, jangan lupa jaga selalu kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan buah dan sayur. Makan sayurnya yang banyak ya sayang, jangan malas-malas makan sayur. Oh iya, bunda juga pesan cuci tangan. Jangan hanya sebelum makan, sesudah kegiatan seperti sekarang cuci tangan pakai sabun. Tidak boleh hanya dengan air mengalir. Jangan hanya lap-lap saja ya. Kita tuh biar kita terhindar dari virus-virus, biar kita cepat masuk sekolah ya. Ya sayang ya. Oh iya, bunda akhiri sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ingat yang tadi cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bunda akhiri sampai di sini dan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.